Gejala dan tanda dari stroke itu tergantung dari, eee, area otak mana yang hilang atau terganggu fungsinya akibat terganggunya peredaran darah tersebut. Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Kando, Profesor Dr. Rumbayan Kando. Rumah Sakit Pendidikan Rujukan Nasional, terpercaya masyarakat luas. Kepuasan pasien di atas segala-galanya, keselamatan pasien selalu dijunjung tinggi. Majulah RSUP Kando, Rumah Sakit Pendidikan Nasional. Majulah Rumah Sakit Kando, rumah sakit pilihan masyarakat. Majulah RSUP Kando, Rumah Sakit Pendidikan Nasional. Majulah Rumah Sakit Kando, rumah sakit pilihan masyarakat. Halo Sobat Promkes dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Dr. Adejon Nur Salim dalam acara Promkes Bacirita. Hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat pakar di bidangnya, yaitu Dr. Melke Tumbuembela, spesialis neurologi konsultan. Hari ini kita akan berbicara mengenai World Stroke Day, Hari Stroke Sedunia. Ya. Halo dokter. Halo Dok. Bagaimana kabarnya hari ini, Dok? Baik, makasih. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang Hari Stroke Sedunia. Ya. Sebenarnya apa sih, Dok, Hari Stroke Sedunia itu? Hari Stroke Sedunia itu diperingati tiap tahun, tiap tanggal 29 Oktober. Tujuannya untuk kampanyekan tentang stroke dengan tema tiap tahun suka diberi tema yang berbeda. Seperti beberapa tahun lalu ada yang kita diminta harus banyak bergerak buat stroke dan tentang statistiknya. Untuk tahun ini agak mirip dengan 1-2 tahun belakangan karena ternyata kita disuruh tema World Stroke Day tahun ini adalah untuk meningkatkan kesadaran kita semua tentang betapa seriusnya stroke. Berarti tentunya karena dianggap kita semua di seluruh dunia belum terlalu serius terhadap stroke ini dan tidak menganggap stroke ini sesuatu yang memang fatal seperti yang memang pada kenyataannya stroke itu adalah sesuatu yang fatal dan sesuatu yang harus kita seriusi dengan baik seperti itu. Jadi temanya atau himbauannya adalah makin meningkatkan kesadaran semua orang terhadap beban dari stroke, terhadap deteksi dini dari stroke seperti itu. Ya. Untuk tahun ini jatuh pada tanggal berapa ya? Tiap tahun 29 Oktober. Tiap Jadi tahun World Stroke Day. Jadi sebenarnya World Stroke Day itu ditetapkan oleh World Stroke Organization Ya. dan tiap tahun kita peringati tiap tanggal 29 Oktober. Seperti itu. Ya. Jadi untuk tahun ini ceritanya dengan kita bisa mencegah, kita bisa memberi waktu lebih lama mungkin dengan orang-orang yang kita cintai seperti itu, seperti pada kampanyenya ini. Seperti itu. Baik, dokter. Nah, stroke. Apa sih sebenarnya stroke itu, Dok? Stroke itu adalah penyakit yang menyerang otak per definisi WHO tahun 1970 yang direvisi tahun 2013. Dia juga menyerang, yang termasuk menyerang retina dan medula spinalis yang disebabkan oleh gangguan perdarahan dari otak, retina atau medula spinalis tersebut. Jadi bisa terjadi penyumbatan atau perdarahan sehingga suplai oksigen dan makanan ke jaringan otak atau jaringan retina dan medula spinalis itu terhenti sehingga mengakibatkan kematian jaringan. Sehingga fungsi-fungsinya itu jadi terganggu atau hilang. Seperti kita tahu fungsi otak itu lumayan penting ya untuk mengatur semua. Jadi tergantung area mana otak yang kena atau terhenti pasokan darahnya sehingga terjadi kekurangan oksigen dan kematian jaringan otak. Nah, fungsi yang di tempat itulah yang akan terganggu dan akan hilang. Ya, kelihatannya sangat berbahaya ya, Dok. Ya, karena otak
lumayan banyak mengatur, namanya juga otak ya, mengatur hampir seluruh fungsi dari tubuh, seperti itu. Iya dong. Karena itu sampai dikampanyekan, sampai sedunia ya yang Iya, mengkampanyekan. bahkan, ya sudah ini penyakit lama kan, Hmm. sampai sekarang masih harus dikampanyekan tentang kesadaran tentang stroke, tentunya kita harus berpikir kenapa sampai sekarang sepertinya kok kita masih harus ingatkan lagi, padahal penyakitnya sudah lama, mestinya kita berarti belum terlalu bagus mungkin, Iya. pencegahan kita. Iya. Seberapa banyak ya Dok orang yang terkena stroke di seluruh dunia ini? Kalau yang sudah terkena stroke itu sekitar, katanya 101 juta orang yang hidup dengan stroke di dunia, dan tiap tahun ada 12,2 juta orang yang terkena stroke baru. Itu 3 detik, per 3 detik satu orang kena stroke. Wah, 3 detik jadi kita hitung 1, 2, 3 sudah ada yang Satu, meninggal ya. 1. Wah, itu luar biasa sekali Dok. Yang kena stroke baru. Yang kena stroke baru ya. Heeh, yang kena stroke baru. Kalau dibandingkan dengan penyakit-penyakit lain, stroke itu bisa diurutan ke berapa ya Dok? Untuk data yang terbaru, dulu stroke itu penyebab kematian ketiga, ternyata sekarang sudah jadi penyebab kematian kedua. Terus kalau ditambahkan dengan disabilitas, itu stroke, penyebab kematian dan disabilitas itu ketiga, Wah, seperti luar itu, biasa. kalau ditambahkan. Sedangkan kalau disabilitas sendiri, penyebab disabilitas nomor 1. Baik Sobat Promkes, jadi ternyata stroke itu begitu banyak dan begitu berbahaya ya, bisa sampai menimbulkan kematian. Nah, pasti Sobat Promkes kan pengen tahu ya, bagaimana sih kita tahu kalau seseorang itu terkena stroke? Langsung kita tanyakan ke narasumber. Dok, kira-kira bagaimana ya kita bisa tahu kalau seseorang itu terkena stroke? Gejala dan tanda dari stroke itu tergantung dari, eee, area otak mana yang hilang atau terganggu fungsinya akibat terganggunya peredaran darah tersebut, seperti Mhm. itu. Seperti kita ketahui kan, otak itu banyak fungsinya ya untuk seluruh tubuh. Jadi kalau fungsinya semua mungkin tidak semua bisa kita, harapkan semua orang tahu fungsi otak yang ini buat yang apa, sehingga kita harus memberikan suatu semacam, pedoman yang singkat untuk deteksi dini lah istilahnya, sehingga orang bisa curiga ini suatu stroke. Sehingga dari Cincinnati Stroke Scale itu kita ambil yang kita bilang FAST, Ya. FAST, Mhm. F itu untuk, wajah, jadi kalau kita lihat ada wajah mencong Iya. seperti itu, terus A itu untuk, arm itu, jadi kalau ada anggota gerak tubuh yang tahu-tahu lumpuh, Mhm. atau, S itu, speech, jadi kalau ada gangguan bicara seperti pelo, dan T itu untuk time itu dalam hal ini begitu kita lihat gejala itu, salah satu saja dari itu semua, kita harus segera, eee, memeriksakan diri, Oh, seperti iya. itu. Memanggil ambulans, memeriksakan diri seperti yang dikampanyekan, karena stroke itu sangat tergantung waktu. Mhm. Karena pada stroke penyumbatan, Iya. ada obat yang bisa kita berikan, bila di bawah 4,5 jam, kita bisa membuka sumbatan sampai, eee, tidak terjadi kerusakan yang permanen dalam, jaringan otak. Artinya waktu itu sangat penting, kalau kita terlambat, Ya. sehingga walaupun kita bisa buka sumbatannya itu mungkin jaringan otaknya sudah terlanjur, terganggu, nggak bisa kembali lagi. Oh iya, dalam 4,5 jam sudah harus Ya, dibawa ke rumah 4,5 jam sakit. kita bisa berikan obat, terus kalau memang dengan obat itu tidak bisa, kita bisa lakukan tindakan pengambilan langsung bekuan darah, itu mungkin bisa sampai dari 6 sampai 24 jam. Jadi sangat penting kalau kita segera membawa pasien itu untuk memeriksakan. Seperti tadi saya bilang ya, kalau ternyata setelah diperiksa bukan stroke ya tidak apa-apa, tapi kalau kita bisa membawa dengan cepat, terus kita ternyata itu penyumbatan dan bisa kita tolong, tentunya akan sangat berbeda besar hasilnya. Oh, iya iya. Jadi paling pertama kita deteksi dengan metode FAST tadi ya? Ya, buat awam itu silakan, kan mudah untuk lihat wajah Mudah ya? mencong, Wajah mencong. tangan dan kaki lumpuh, Iya. bicara pelo, Hmm. segeralah periksa. Nah, apakah ada yang bisa dilakukan oleh orang dilakukan oleh pasien di rumah atau keluarga pasien sebelum dibawa ke rumah sakit? Belum dibawa ke rumah sakit paling pertolongan umum biasa, emergensinya melihat jalan nafas dan lain-lain semua. Tapi untuk stroke-nya sendiri lebih cepat dibawa itu lebih bagus. Oh iya iya, saya sering baca di WA grup kan ada yang bilang ditusuk-tusuk tangannya. Jadi itu ada satu penelitian di Cina beberapa tahun yang lalu seperti itu, tentang yang tusuk tangan. Cuma itu sudah terbukti memang tidak bisa
dan tidak terbukti lah secara medis bahwa itu merupakan suatu tata laksana dari stroke. Bahkan itu ditakutkan malah jadi sumber infeksi. Iya. Seperti itu mungkin karena beberapa pasien stroke gejalanya adalah bukan yang tadi malah langsung tidak sadar, mungkin dengan menusuk jari dia bangun seperti itu sehingga dianggap sebagai suatu penyembuhan itu sama sekali hoax ya. Hoax ya. Ya, memang ada penelitian seperti itu tapi bukan buat stroke-nya itu. Di Cina sekitar dalam 10 tahun terakhir ini. Ada lagi nih dok, katanya kalau orang kena stroke mulai terlihat nih mencong-mencong, biasa dikasih teh gula. Nah itu bagaimana dok? Oke, saya sendiri baru dengar sekarang. Yang jelas kalau kita lihat yang fase itu, begitu dia mencong segera dibawa, pastikan stroke atau tidak. Jadi kalau bilang teh gula, intinya adalah gula ya. Mungkin dia takutnya itu karena kurangnya gula ya. Kan seperti yang mesti kita tahu semua ya, kurang gula itu gejalanya hipoglikemi itu ya keringat dingin, penurunan kesadaran sih. Jadi artinya saya tidak bisa menghubungkan mencong. Kenapa kurang gula bisa bikin mencong? Seperti itu. Malah berbahaya juga, nanti dia nggak bisa telan. Kalau pada stroke biasanya otak itu terganggu. Jadi proses otak itu merupakan pusat ya. Iya. Jadi semua proses-proses ada kemungkinan tidak berjalan dengan baik saat dia terjadi stroke, termasuk pengaturan sistem-sistem tubuh. Dan biasanya pada stroke terjadi yang kita bilang peningkatan kadar gula akibat gangguan pengaturan gula dari otak. Sehingga kalau kita tambahkan gula lagi itu mungkin lebih berbahaya. Jadi kita bilang hiperglikemi reaktif. Jadi kenaikan kadar gula darah karena stroke. Karena otaknya sedang stroke. Justru kita biasanya pada stroke akut justru yang kita perhatikan adalah kadar gula darah yang tinggi harus kita turunkan, bukan diberikan gula. Mungkin pasiennya kejang ya, yang harus diperhatikan sekali kalau kurang gula. Baik, tapi dok. Ini tadi kan bilang mencong ya? Iya, mencong. Ya. Baik, dok. Ada nggak ya dok kelompok orang tertentu yang lebih beresiko terkena stroke daripada kelompok lain? Kelompok orang ya? Iya, kelompok orang. Apa mungkin dia orang sakit apa gitu dok, penyakit penyerta? Kalau di bawah 55 laki-laki lebih sering kena stroke. Laki-laki lebih sering ya. Kalau kelompok orang yang jelas tergantung faktor resiko. Saya tidak bisa mengelompokkan orang berdasarkan faktor resiko. Artinya kalau kelompok orang mungkin kita sudah mau bicara faktor resiko itu stroke, ada faktor resiko yang katanya ya sudah tidak bisa kita apa-apakan lagi. Seperti tadi laki-laki di bawah 55 mungkin akan lebih sering terkena stroke daripada perempuan. Tapi begitu di atas 55 perempuan sudah sama saja seperti jumlahnya dengan laki-laki yang terkena stroke. Itu kita anggap faktor resiko yang sudah tidak bisa kita bikin apa-apa, tidak bisa kita rubah kelamin. Walaupun kita rubah kelamin, faktor resiko stroke-nya tetap sama. Seperti itu. Kalau dia jadi dulu laki-laki terus jadi perempuan, tetap dia faktor resikonya di bawah 55, faktor resiko laki-laki. Seperti itu. Setidaknya belum ada penelitian bahwa transgender itu akan merubah risk stroke. Terus yang mungkin ras ya. Ras ya. Ya, karena sudah ada penelitian bahwa ras oriental ya katanya. Kan kita sudah tahu stroke itu dari penyumbatan sama perdarahan itu lebih banyak penyumbatan. Jadi yang untungnya lebih banyak penyumbatan. Penyumbatan itu angka kematiannya lebih rendah, perdarahan angka kematian lebih tinggi, dan secara keseluruhan lebih banyak stroke yang terjadi itu adalah stroke penyumbatan. Nah, katanya dari data statistiknya orang-orang dengan etnis oriental, etnis Chinese ya, dia lebih cenderung terjadi perdarahan dibanding yang lain. Gitu. Baru kalau mungkin di Amerika sendiri mereka tuh sudah bikin penelitian antara ras-ras yang ada di sana, tapi mungkin tidak terlalu bisa kita ejawantahkan di sini karena mereka itu biasanya antara orang kulit putih, kuning sama yang Hispanik, dan yang itu cuma mungkin kita tidak banyak di sini, jadi mungkin tidak terlalu bisa kita ambil. Iya. Kita banyak mongoloid, mereka banyak Caucasian. Ya, maksudnya Hispanik kita nggak ada, jadi kita mau mengambil data di sana juga buat apa? Iya dok. Kalau risiko-risiko penyakit dok ada nggak? Yang tadi ya. Jadi kan risk itu pertama usia, risk yang tidak bisa dimodifikasi ya, yang tadi jenis kelamin, ras, baru usia. Artinya stroke itu masuk sebagai penyakit pada orang tua lah.
penyakit degeneratif. Ya. Walaupun secara statistik katanya sekarang sudah banyak yang di bawah 70 tahun, 60-an persen. Jadi sudah bukan dominan penyakit orang tua ya. Terus ada ya itu faktor-faktor resiko juga. Jadi dengan tua saja kita beresiko untuk kena stroke. Iya, dengan tua saja kita Ya sudah beresiko sebenarnya. ya. Jadi sebenarnya stroke itu penyebabnya banyak, multifaktor. Baru ada penyebab-penyebab yang artinya datang dari kita dan mestinya kita bisa kendalikan sih. Ya maksudnya yang datang dari kita artinya ya dari kita nggak punya itu dari lahir. Kalau usia kan memang sudah harus kita, usia, jenis kelamin, ras udah kita punyai dari lahir. Tapi kan Iya. kalau yang faktor risiko yang lain seperti paling utama buat stroke sih darah tinggi ya. Darah tinggi. Jadi darah tinggi saja cukup, sendirian cukup bisa bikin stroke. Wah. Ya, Gitu. Jadi Anda tidak harus punya yang lain-lain, punya hipertensi saja yang tidak terkontrol, itu resiko sudah untuk kena stroke lumayan tinggi. Oh, iya baik dokter. Nah, baru yang lain-lain seperti gula, penyakit kencing manis, diabetes mellitus. Banyak sih, kolesterol, obesitas, gaya hidup yang tidak banyak bergerak, stres, asam urat bisa masuk situ, hormon, banyak sih sebenarnya. Ya, stres juga termasuk ternyata ya. Ya. Cuma ya yang seperti kemarin apakah banyak pertanyaan stres bisa bikin stroke. Stres saja belum kita dapat datanya stres sendirian. Ya. Artinya bisa nggak cukup saya stres saja bisa bikin stroke. Cuma kan kalau selalu yang saya bilang Anda bisa buktikan bahwa Anda itu stres saja tidak ada faktor risiko yang lain. Jadi kalau kita lihat faktor risiko yang bisa dimodifikasi itu sebenarnya contohnya kenapa hipertensi itu sebagai faktor risiko utama karena dia sendiri saja bisa bikin stroke. Artinya faktor-faktor risiko yang lain kalau dia berdiri sendiri mungkin datanya sedikit. Tapi faktor risiko yang saya sebutkan tadi itu biasanya lumayan terjadi berkesinambungan. Artinya seorang yang hipertensi bisa saja ada gula darah meningkat. Terus dia stres. Contohnya seperti itu. Nah, seperti kasus-kasus seperti itu lumayan. Mungkin kalau saya hubungkan dengan stres ya, kan kita tahu pengaturan hipertensi itu ada dua, jangka panjangnya yang di ginjal dan jangka pendeknya di otak. Nah, stres mungkin masuk ke situ. Jadi mungkin dia tidak meningkatkan hipertensi dengan tinggi secara terus-menerus, tapi sesaat. Tapi ya tidak perlu lama tensi tinggi untuk bikin stroke, karena serangannya cukup dia menyumbat mendadak saja sudah bisa. Oh iya. Bagaimana dok kira-kira upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh sobat-sobat Promkes untuk mencegah stroke? Mungkin kita mundur ke agak teknis sedikit ya untuk pencegahan stroke. Jadi pencegahan stroke itu kita bagi dua. Pencegahan sebelum seseorang kena stroke dan sesudah. Mungkin jadi pertanyaan, oh beda ya? Iya. Jadi seseorang itu kalau sudah kena stroke itu kita bilang pencegahan sekunder karena dia sudah kena stroke itu kita berikan obat-obat seperti itu atau obat tertentu yang kerjanya di darah lah seperti itu. Tapi obat tersebut tidak disarankan untuk diberikan pada orang yang belum pernah kena stroke. Nah, seperti itu. Kecuali ada faktor-faktor resiko tertentu pada seseorang itu, khususnya gangguan jantung yang berupa gangguan irama yang diperkenankan untuk memberikan obat-obat seperti pada obat-obat pada orang yang sudah terkena stroke. Seperti itu. Jadi, apa yang harus dilakukan pada orang-orang yang belum pernah terkena stroke sebenarnya karena melihat faktor resikonya itu adalah faktor-faktor resiko penyakit-penyakit metabolik sih sebenarnya dan yang mempengaruhi pembuluh darah. Sebenarnya ya kendalikan faktor-faktor tadi, kendalikan. Kalau punya hipertensi, jaga tensinya agar selalu terkontrol. Kalau punya penyakit kencing manis, sama jaga agar tidak meningkat atau jaga terus agar kencing manisnya itu berada dalam kadar yang normal. Kemudian aktif, rekomendasinya 5 kali seminggu ya olahraga. 5 kali seminggu. Ya, baru tidak merokok, tidak minum alkohol, kendalikan stres, banyak ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, menjaga lifestyle, banyak makan sayur. Nah, seperti itu. Kalau alkohol itu memang nggak boleh minum sama sekali atau sedikit boleh dok? Berhubung banyak nih pada sobat-sobat Promkes di
Minahasa ini yang minum alkohol. Kalau dihubungkan dengan stroke saya nggak bisa rekomendasi. Kalau Iya. dihubungkan stroke berapa banyaknya. Cuma memang alkohol itu dalam jumlah kecil itu untuk pembuluh darah itu masih bisa direkomendasikan, tapi sedikit Sedikit ya, Dok. seperti itu. Baik, dokter. Cuma saya nggak takutnya mereka nggak bisa. Mereka itu minumnya emang pagi, bukan kan? Biasanya malam kan. Jadi rekomendasi itu pagi sekitar 1. Sloki gitu. Terus Loki masih bisa. Oh iya, Dok. Itu pun wine. Itu pun wine. Penelitiannya wine. Oh, seperti itu. ya, baik, dokter. Ya, demikian informasi yang baik sekali ya mengenai stroke dalam rangka Hari Stroke Sedunia ini tahun 2022 bersama Dr. Melke Tumboembela, spesialis neurologi konsultan. Nah, Dok, sebelum kita akhiri podcast ini, mungkin dokter ada kesimpulan untuk semuanya, Dok, dan yang bisa dijelaskan untuk para pendengar Promkes Bacerita. Terima kasih Dr. Ade. Untuk terakhir kembali ke World Stroke Day, sehingga tujuan kita adalah agar kita semua makin menyadari betapa pentingnya dan betapa seriusnya stroke itu dan betapa berbahayanya stroke itu, sehingga seperti yang sudah kita bicarakan tadi, tidak banyak yang bisa kita lakukan selain pencegahan. Seperti itu. Deteksi dini untuk bisa mendapatkan pertolongan dengan cepat itu hanya berlaku pada beberapa persen kasus stroke, sehingga yang paling baik adalah pencegahan, yang tentunya seperti yang kita bahas tadi, pencegahan itu ke gaya hidup kita masing-masing, seperti itu. Sebenarnya kita semua sudah tahu lah cara gaya hidup sehat itu yang bagaimana. Jadi mungkin dengan World Stroke Day ini kita makin diingatkan lagi bahwa memang itu sangat penting, tidak cuma buat kesehatan secara umum, tapi bisa mencegah penyakit-penyakit fatal seperti stroke. Seperti itu. Baik, dokter. Terima kasih dan salam sehat, dok. Terima kasih, salam sehat. Rumah Sakit Umum